Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mahasiswa tingkat 2 kebidanan, hari ini Ibu akan membahas tentang imunisasi dasar lengkap dan imunisasi tambahan, ya, terkait mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Topik bahasan kita ada imunisasi dasar yang terdiri dari BCG, DPT, hepatitis B, polio, HIV, dan campak. Sedangkan imunisasi tambahan ada pneumococcus virus atau PVC, rotavirus, influenza, tifoid, MMR, dan varicella, HPV, serta dengue. Untuk tahu tentang imunisasi, kita perlu mengetahui definisinya. Imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga bila kelak tertular penyakit tersebut, ia tidak menjadi sakit. Artinya, imunisasi ini tidak mencegah secara keseluruhan, namun jika suatu saat seorang anak memiliki infeksi terhadap penyakit itu, maka di dalam tubuhnya sudah ada imunoglobulin, ya, atau kekebalan yang membantu melawan virus atau bakteri tersebut. Itu menurut Gede Rano tahun 2011. Sedangkan Marmi tahun 2012 menyatakan bahwa imunisasi adalah suatu proses untuk membuat sistem pertahanan tubuh kebal terhadap invasi mikroorganisme, bakteri, dan virus yang dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme tersebut memiliki kesempatan untuk menyerang tubuh kita. Jadi, sebelum TBC itu datang ke tubuh anak, maka tubuh anak sudah memiliki kekebalan tubuh untuk mengatasi bakteri Mycobacterium tersebut. Kemudian imunisasi merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyakit menular dan juga salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian pada anak. Seperti kita ketahui bahwa penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi itu semuanya menular, ya. Contohnya TBC. TBC menular melalui droplet udara. Kemudian difteri juga menular, hepatitis B menular, polio menular juga. Kemudian apa lagi? Campak menular, ya. Nah, dalam imunisasi ini yang diberikan adalah vaksin. Vaksin merupakan antigen yang berupa mikroorganisme yang sudah mati tapi masih hidup namun dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang jika diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit atau infeksi tertentu. Ya, jadi vaksin itu antigen dari mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, atau masih utuh atau bagiannya. Ya. Kemudian tujuan imunisasi menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Cacat ya sama seperti polio itu bisa menyebabkan cacat, ya. Sasarannya adalah kalau bayi itu BCG, HB, hepatitis B, ya. DPT, HIV, IPV atau polio, campak. Kalau balita DPT, HIV, HB campak, anak SD kelas 1 campak dan DT, anak SD kelas 2 dan 3 TD, ya. DT apa DT sama TD sama nggak? Sama, tetanus dan difteri. Nah, ini penyakit yang dapat dicegah atau menurunkan resiko keparahan dengan imunisasi. Yang pertama ada hepatitis B, tuberkulosis, difteri, tetanus, poliomielitis, pertusis, ya, hemophilus, influenza tipe B, pneumonia, meningitis, dan campak. Ini yang imunisasi dasar yang ada di puskesmas. Sedangkan imunisasi tambahan bisa yang HPV, human papillomavirus, rubella, gondongan, diare, hepatitis A, tipes, cacar air, flu, dan demam berdarah. Oke. Ini vaksin BCG merupakan vaksin beku yang kering dan mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan, sehingga sebenarnya hati-hati sekali kalau kita nyimpan, terutama bidan praktik, ya, menyimpan vaksin dari BCG ini, karena kalau kelamaan itu bisa kitanya yang sakit, ya.
Indikasinya adalah pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Cara pemberiannya dosis 0,05 sebanyak 1 kali, disuntikan di deltoid bagian kanan ya atas, intrakutan di daerah lengan kanan atas, insersio musculus deltoid dengan menggunakan siring yang kecil ya, yang 1 mili. Gitu. Nanti akan timbul benjolan atau seperti abses ya pada lengan kanan anak pasca diberikan vaksin BCG. Kemudian vaksin DPT, HB, dan HIB ini untuk mencegah difteri. Difteri ini adalah suatu penyakit pernafasan ya. Waktu itu pernah di Tangerang terjadi KLB difteri karena ada berapa puluh orang begitu terkena penyakit difteri karena mereka menolak diimunisasi pada saat kecil. Ini juga perlu kita berikan edukasi kepada keluarga-keluarga yang memiliki bayi untuk tetap segera imunisasi supaya penyakit difteri ini dapat dicegah ya. Tetanus, pertusis ya. Pertusis itu adalah batuk rejan atau batuk 100 hari. Ya, kemudian hepatitis B dan infeksi hemophilus influenza tipe B secara simultan. HIV ini juga bisa mengurangi kejadian pneumonia serta meningitis. Ya, cara pemberiannya vaksin harus disuntikan secara intramuskuler pada anterolateral paha atas. Jadi jangan sekali-sekali nanti pemberiannya di bokong ya. Boleh nggak? Ya jangan di paha ya. 1 dosis adalah 0,5 mili. Kemudian hepatitis B mungkin Anda sudah sering lihat ya waktu di kampus Anda juga dapat. Ini kalau untuk dewasa dosisnya 1 mili, kalau untuk bayi 0,5 mili. Ya, vaksin hepatitis B adalah vaksin virus rekomendan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius berasal dari HBsAg. Cara pemberiannya dosis 0,5 mili atau sebuah HB PID. PID itu yang kemasan 1 kali buang ya, secara intramuskuler sebaiknya pada anterolateral paha. Pemberian sebanyak 3 dosis. Dosis pertama 0 sampai 7 hari. Dosis berikutnya interval minimum 4 minggu, 1 bulan, dan yang ketiga biasanya antara 1 bulan sampai 6 bulan. Kemudian vaksin polio ini ada 2, ada vaksin polio trivalen dan IPV. Kalau trivalen itu tetes dari mulut, ya, terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, 3, strainnya Sabin, yang sudah dilemahkan. Mohon maaf, ini ada kesalahan ini ya, nanti kita coba perbaiki. Kemudian indikasinya untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit poliomyelitis, pemberiannya secara oral melalui mulut 1 dosis, 2 tetes sebanyak 4 kali dosis pemberian dengan interval selama 4 minggu. Kemudian vaksin IPV tadi, vaksin polio yang bentuk sabin, ada yang vaksin IPV inaktif polio vaksin, yaitu bentuk suspensi injeksi. Indikasinya untuk pencegahan poliomyelitis pada bayi dan anak yang imunokompromis, kontak di lingkungan keluarga, dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontraindikasi. Cara pemberiannya intramuskuler atau subkutan dalam dengan dosis pemberian 0,5 mili. Dari usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut 0,5 mili harus dilakukan pada interval 1 atau 2 bulan. Ya. FIV dapat diberikan setelah bayi berusia 6, 10, dan 14 bulan sesuai dengan rekomendasi WHO. Bagi orang dewasa yang belum diimunisasi dapat diberikan 2 kali suntikan berturut-turut dengan interval 1 sampai 2 bulan. Kemudian vaksin campak, vaksin virus yang dilemahkan. Indikasinya pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Cara pemberiannya adalah dosis 0,5 mili disuntikan secara subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral paha pada usia 9 bulan dan 11 bulan. Nah, kita perlu tahu pada saat menggunakan vaksin ada yang namanya VVM atau double VM, vaksin vial monitor, yaitu adalah alat pemantau paparan suhu panas. Jadi dalam setiap vaksin itu
tidak boleh bersinggungan dengan suhu panas yang nantinya akan membuat vaksin rusak. Ya, fungsi WVM ini adalah untuk memantau suhu vaksin selama dalam perjalanan maupun dalam penyimpanan. WVM ini ditempelkan pada setiap vaksin berupa bentuk lingkungan dengan bentuk segi 4 pada bagian dalam, lingkaran ini ya. Diameter WVM sekitar 0,7 cm atau 7 mili. WVM juga memiliki karakteristik yang berbeda spesifik untuk setiap jenis vaksin. Semua vaksin dilengkapi WVM kecuali BCG. Kenapa BCG tidak ada? Karena dia vaksinnya kering. Ya. Kemudian nanti akan dilarutkan dengan pelarut ya. Jadi yang bisa digunakan kalau WVM-nya masih berwarna lebih terang dibandingkan area sekitar ya. Kalau sudah sama tidak bisa atau apalagi lebih gelap. Vaksin tambahan MR atau MMR untuk mencegah penyakit campak, rubella, dan gondongan. Kalau pneumokokus untuk mencegah pneumonia, radang telinga, dan meningitis. Vaksin rotavirus dapat melindungi anak dari gastroenteritis penyebab diare. Kemudian hepatitis A dan tifoid untuk menurunkan resiko penyakit hepatitis A dan tifoid. Kemudian vaksin varicella untuk cacar air, ya, influenza untuk flu, HPV untuk kanker serviks, Japanese encephalitis untuk penyakit radang otak yang biasa terjadi ketika di Jepang. Jadi kalau nanti Anda mau ke Jepang itu biasanya harus wajib suntik vaksin JE ini. Kemudian kalau Anda mau umroh nanti akan wajib vaksin meningitis ya. Kemudian vaksin dengue untuk mencegah atau mengurangi resiko anak terkena dengue. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf pagi ini banyak gangguan karena banyak kendaraan yang lewat dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.